Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat prakarya dan kewirausahaan tingkat SMA yang Bapak sangat hormati dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa kembali bertemu di pelajaran yang kita cintai, prakarya dan kewirausahaan. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua kalinya ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, senantiasa memberkahi kita, memberikan keberkahan dan kemuliaan, kesuksesan bagi kita semua. Untuk itu, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini, supaya lebih berkahnya pertemuan kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Sahabat-sahabat sekalian, seluruh siswa-siswi tingkat SMA yang saya cintai dan banggakan, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan kita di KD 3.1, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, dengan sub pokok judulnya yaitu ide dan peluang usaha. Oke, siap-siap semuanya. Perhatikan, jangan ada yang tidur ataupun hal yang gak penting. Marilah kita sama-sama mengkaji ataupun menelaah apa saja isi dari ide dan peluang usaha demi suksesnya suatu usaha. Simak pemaparan berikut ini. Let's go. Anak sekalian, sebagaimana di pertemuan yang pertama di minggu kemarin, kita sudah dibuka dengan latar belakang di wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang mana bisnis ataupun wirausaha di bidang pengolahan makanan ini sampai hari ini masih sangat prospektif untuk dijalankan, karena bisnis ini saya bilang tahan banting walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, ini kan menjadi dan pemikiran bahwa ke depan bisnis ini masih sangat prospektif untuk dijalani oleh kalangan wirausahaan. Rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 34 provinsi yang terdiri dari beberapa wilayah di dalamnya yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Makanan khas daerah yang terdiri dari berbagai daerah yang tersebut memiliki potensi yang tinggi yang bisa dijadikan sebagai usaha karena dapat dikembangkan menjadi olahan yang sangat menarik dengan ciri khas yang beraneka ragam. Nah, ini kan menjadi modal kita sebagai bangsa bahwa kita sebetulnya punya potensi besar dibandingkan dengan negara yang lain yang jumlah provinsinya sedikit, suku budayanya sedikit. Maka Indonesia sangat diuntungkan sekali. Maka ini sebagai modal awal kita. Tinggal kita mampukah kita mengeksplorasinya menjadi suatu bentuk usaha. Anak sekalian, nah di ide dan peluang usaha ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan ketahui. Yang pertama, ide dan peluang usaha ini harus diawali dengan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Jadi Anda semua harus bisa mengidentifikasi ciri-cirinya apa aja peluang usaha yang potensial itu. Peluang usaha yang baik itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, dari ciri-ciri peluang usaha yang potensial, satu, mempunyai nilai jual tinggi. Ini penting. Jadi ketika nanti kalian mengidentifikasi makanan khas di daerah, yang pertama, ada nggak nilai jualnya ini? Tinggi nggak nilai jualnya? Kalau menurut Anda nilai jualnya tinggi, berarti sangat potensial. Dua, bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Jadi Anda harus ketika mau turun di bisnis makanan olahan khas daerah ini,
Jangan hanya sekedar ambisi, tapi harus bersifat nyata, real, kerjakan. 3. Bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Artinya, produk yang Anda buat ini nanti harus satu, awet, tahan lama, dan bisa berkelanjutan di pasar. Jadi tidak hanya sekedar gerbegan, sebentar gerame, sebulan ke depannya udah sepi lagi. Jadi harus bisa melihat potensinya, ini produknya bisa bertahan lama atau tidak. Ketiga, karena yang keempat, skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Jadi ketika Anda memilih usaha tersebut, kemungkinan ke depan usaha pengolahan makanan khas daerah ini bisa ditingkatkan menjadi skala yang besar. Jadi tidak hanya usaha kecil. Yang kelima, tidak terlalu banyak modal yang digunakan. Artinya investasinya minim. Dengan investasi minim tapi bisa memproduksi produknya yang jauh lebih banyak. Jadi minimalisir modal yang besar. Apalagi dalam kondisi sulit ekonomi seperti hari ini, kita harus bisa berpikir ekonomis. Tapi dengan usaha yang besar. Bagaimana caranya? Nah, ciri-ciri peluang usaha yang baiknya, satu, peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Nah, di ide peluang usaha ini, kalian harus mampu memunculkan satu ide peluang usaha hasil riset, yang mana hasil riset ini bisa diketahui produknya belum pernah dibuat orang. Itu keren itu kalau kalian bisa memunculkan itu. 2. Peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Artinya ketika Anda memulai usaha ini, produk Anda itu mampu bertahan di antara persaingan pasar yang ketat. Jadi walaupun nanti di depan ditemukan banyak kompetitor, produk Anda akan tetap bertahan. 3. Adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Pasti nggak Anda mampu mewujudkannya ini? Jangan pelin-pelan. Anda harus mampu meyakinkan bahwa Anda mampu mewujudkannya. 4. Peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Cocok dengan hobi, apalagi dengan keinginan. Berikutnya, kelayakan usaha tersebut telah teruji. Jadi dalam menentukan nanti setelah mendapatkan suatu ide usaha, harus diuji terlebih dahulu. Berikutnya, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Ini penting nih. Ketika Anda nanti memulai usaha yang Anda mulai ini, pengolahan makanan khas daerah yang Anda akan coba buat itu harus dengan rasa senang Anda menjalaninya. Jangan dengan penuh tertekan, ketakutan. Anda harus senang menjalaninya. Oke, next. Nah, apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha itu? Faktornya apa aja yang bisa mempengaruhinya? Ini ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Internal dan eksternal, mohon maaf. Oke. Faktor internal yang ada di dalam lingkungan diri kita sendiri, satu, wawasan. Wawasan itu sangat berpengaruh. Ketika Anda banyak membaca, melihat, mengidentifikasi banyak hal, maka wawasan Anda akan luas. Maka kalau Anda ingin memunculkan ide usaha yang bagus, Anda harus banyak menggali potensi pengetahuan dari berbagai literatur, buku, di internet dan berbagai macamnya dalam menambah wawasan Anda. 2. Pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Nah, ini juga penting. Kalau Anda ingin turun di bisnis ini, Anda harus punya pengalaman. Jadi minimal paling tidak Anda pernah ikut di suatu bidang usaha tersebut. Maka saya menganjurkan ketika Anda memulai, ikut dulu kerja di perusahaan orang, di bisnis orang. Itu akan menambah pengalaman Anda. Ketiga, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Nah, ketika Anda punya pengalaman, maka pengalaman itu akan mampu dan bisa menyelesaikan masalah. 4. Kemampuan dan pemahaman terhadap sesuatu dan situasi kondisi. Nah, Anda harus mampu seperti itu. Nah, ini sekarang yang eksternalnya, mohon maaf tulisannya salah. Nah, faktor eksternal yang dari luarnya apa? Masalah yang muncul dihadapi dan belum terselesaikan. Karena ada faktor seperti itu. Yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Anda akan menemui itu.
Yang ketiga, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Yang keempat, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang antara faktor internal eksternal ini pasti akan Anda lalui nanti. Berikutnya, nah, di ide peluang pasar ataupun penemuan peluang pasar ini, tentunya Anda harus melewati riset pasar dulu. Riset pasar itu apa? Adalah dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kalian lakukan dalam merencanakan usaha memodifikasi pangan khas di sekitar Anda. Jadi langkah ini sangat membantu. Nah, langkahnya mana saja? 1. Riset pasar pengolahan makanan khas daerah. Perumusan masalah. 2. Penentuan tujuan. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. Dan kelima, interpretasi hasil. Perumusan masalah artinya mengidentifikasi suatu masalah, ya, sebuah pertanyaan lengkap terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan kerajinan atau pengolahan yang akan Anda kerjakan. Dirumusin dulu. Yang kedua, kegiatan yang merencanakan apa yang akan dilakukan agar kita tidak sering kehilangan arah. Tujuan ditetapkan harus jelas dan spesifik. Tujuan misalkan pengolahan makanan daerahnya tujuannya apa harus jelas. Dan terus mengumpulkan data selengkap-lengkapnya dengan cara observasi dan survei. Kemudian dianalisis datanya, ya, dipetakan. Yang terakhirnya diinterpretasi. Artinya sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap hasil analisis dengan berbagai macam pertanyaan dan nanti diinterpretasi sesuai dengan pemahaman Anda. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini nih langkahnya. Coba kalian perhatikan bagiannya seperti ini. Jadi riset pasar yang paling atas, ya. Kalian lakukan riset pasar, kemudian masuk ke hasil risetnya seperti apa. Hasil risetnya kalian menemukan ada butuh pengawetan, harus higienis, ingin variasi rasa, kemasannya harus bagus, hasil riset itu kan. Kemudian bentuknya harus digimanain hasil rasa. Setelah itu masuk ke pengembangan produk. Artinya kalian membuat prototipe, dimodifikasi makanan khas daerah menjadi bentuk yang baru, rasa baru, hasil dari riset. Habis itu hasil rancangan jadi, barulah setelah hasil rancangannya jadi, sudah dicobain dan enak, masuklah kepada proses produksi yang di dalamnya terdiri dari bahan, peralatan, cara kerja. Nah, di situ perlunya modifikasinya. Di proses produksinya kalian memodifikasi produk makanan khas daerahnya menjadi produk makanan khas yang kekinian, baru, yang jauh lebih menarik, lebih enak. Jadilah produk makanan khas daerah A. Setelah itu langkah berikutnya dari hasil riset didistribusikan atau dipasarkan. Di situ juga perlu modifikasi. Yang asalnya jualannya sederhana, piece to piece, kalian harus menggunakan cara pemasaran yang baru. Masuklah di pasar. Oke, masuk di pasar, disebarlah, dan tentunya di akhir pun harus ada evaluasi apa produknya laku atau tidak. Nah, yang berikutnya anak sekalian, analisis SWOT. Ya, dari hasil riset kalian harus mulai masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? Suatu analisis terhadap lingkungan internal, eksternal, wirausaha. Ini menitik beratkan kepada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, apa yang Anda akan datang nanti apa. Kemudian D-nya ancamannya, threat-nya, kemungkinan ada calon pesaing, kompetitor yang akan mengganggu pasar kita. Nah, ini harus dianalisis. Semuanya harus dianalisis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Berikutnya, nih contohnya. Contoh analisis seperti apa? Kekuatan, misalkan Anda memiliki harga yang terjangkau, komposisi bahan yang aman, tanpa yang ada pewarna buatan, tanpa pengawet. Itu kekuatan Anda. Mungkin bentuknya berbeda, rasanya berbeda. Opportunity-nya, peluangnya apa? Peluangnya besar, kompetitor usaha jenis, jumlah permintaan pasar yang besar,
akan hal-hal yang baru. Yang keempatnya weaknessnya, kekurangannya di mana? Minimnya modal, sulitnya mendapatkan pasar baru. Nah, yang keempatnya treatnya kreativitas. Produk harus terus baru, baik cita rasa maupun penampilan. Keduanya persaingannya kuat dengan kompetitor makanan yang lain. Itu treatnya. Nah, kalian buatkan analisis SWOT menarik mungkin, selengkap mungkin, agar nanti apa yang hasil dari analisis adalah real dan jelas untuk menuntun Anda mengawali usahanya jauh lebih pasti lagi. Oke. Mana sekalian? Barangkali paparan Bapak di pertemuan yang kedua ini rupanya dicukupkan sampai di sini. Namun Bapak ada tugas buat Anda. Untuk tugas kedua ini adalah membuat contoh analisis SWOT yang berkaitan dengan usaha makanan olahan yang akan Anda buat, yaitu makanan khas daerah. Nanti Bapak akan kasih bagaimana bentuk analisisnya. Kalian kerjakan tugasnya tepat waktu. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat prakarya dan keruasan yang Bapak cintai, terima kasih atas perhatiannya. Terus pelajari, kaji agar mendapatkan ilmu yang jauh lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asin ini enak, rasa es krim. Muncul, Foto ayah. Ayah mau kemana-mana, Cina? Kemana ayah? Pilih sepeda. Mahal teh. Jangan, Cina. Kok belum bisa tersimpan ya?